agak atasnya Milta Power dan juga bawahnya Lipovka ini sih menurut gue. Ya. Tidak salah dan tidak benul. Betul sekali ya, karena memang dari flag PT sendiri menuju ke bagian sana dari contekan-contekan yang ada di studio ini ya guys ya. Alright, berarti tim Indonesia harusnya sangat tersupport dengan drop zone yang seperti ini Dona. Untuk tim-tim Indonesianya sendiri kayaknya seperti GD, mereka bakal turun di bagian Milta. Karena Vampire mengamankan bagian Primorsk, jadi mereka tergeser dari arah Primorsknya. Tapi angin bagus buat GD ketika mereka turun di Milta. Kemarin mereka BBCD. Ya. Wah, apakah? Apa? Anang. Maaf Mas Anang. Itu top of mind gue soalnya. P. Punya? A. Apa ya? Anang punya apa ya? Punya rahasia tentang Windy. Alright, kita bakal melihat tipis-tipis lagi dari proses perjalanan drop. Untuk ke-16 tim yang bertanding di game yang keempat kali ini, yang tidak bermain adalah grup E. Berarti beberapa spot memang dikosongkan. Tapi kalau dilihat, Vampire ini sebenarnya punya dua opsi drop zone. Antara mereka ambil Zarki atau mereka mengambil ke arah Primorsk-nya. Tapi karena memang dari arah Flagpad menguntungkan mereka turun di Primorsk, makanya mereka turun di arah Primorsk dan Circle. Ini yang agak-agak mengejutkan karena Circle-nya menuju ke arah sebelah barat ternyata. Ya, arah sebelah barat cukup membelah setengah kepulauan Erangel untuk saat ini. Dan pastinya ini sangat menguntungkan tadi seperti halnya yang dimention oleh Bro Pasta juga. Dari tim Vampire, dari tim Box juga yang mempunyai drop-drop di bagian-bagian Verpier. AE pun sebenarnya juga lah, mereka masih diuntungkan sedikit dengan zona seperti ini, mereka tinggal jalan. Ke arah kiri, mengingatkan kanan itu ada Novo juga. Betul. Ada GD juga kan di bagian-bagian Milta seperti itu. Tapi dari tim-tim Indonesia yang main dengan kondisi yang kayak gini paling enak itu buat NFT. NFT turun tadi langsung ngambil jalur tol di sebelah kiri. Tanpa hambatan tim-tim lain. Tol mahal tuh itu. Tol mahal banget itu. Mobil langsung dapet, langsung gaspol ke arah Gergopol. Pokoknya mantep pol banget dah. Pol dah pokoknya. Iya. Langsung diam. Saya menahan. Aduh. Karena memang seperti itu. Kalau misalkan ada hubungan yang tidak tersupport dengan baik dengan partnernya, jadi agak kriuk-kriuk cringe gitu. Oh enggak, maksudnya kayak hampir saja keceplosan hal-hal lain nanti tidak gitu saya. loh. Maksud karena maksud sekali ya. Tapi Bro Pasta, tadi kan meminta ini ya teman-teman tuh coba kalian itu kasih tahu kita, kasih informasi ke kita kalian tuh datang dari mana aja atau sekarang tuh tinggalnya dari daerah mana aja. Nontonnya lagi di daerah mana? Iya, soalnya kan kita nih lagi ngomongin top of mind nih. Jadi mungkin kita bisa ngobrol nih top of mind kita dari negara. Boleh juga negara-negara lain atau kota-kota yang lainnya yang tersebar di Indonesia. Karena fans PUBG Mobile tuh gak coba dari Indonesia doang kan. Ada orang Indo juga yang ngefans banget untuk bermain PUBG Mobile, suka nontonin PUBG Mobile, tapi mereka tinggalnya mungkin lagi bekerja di Singapura, lagi bekerja di negara-negara tetangga, atau lagi vacation gitu kan. Atau lagi pengen agak-agak kompetitif, ikutin Jawara Cup. Langsung aja daftar Jawara Cup sekarang juga bisa langsung scan barcode yang tadi muncul, tinggal dimundurin sedikit aja karena total hadiahnya ada di 45 juta rupiah. Dan kalau ikutan PMJC itu ada kesempatan untuk menuju ke PMNC Play-ins. Wah, seru sekali ya. Itu bentuk kualifikasi. Jadi sekarang ya, ini intermezzo sedikit ya buat sistem turnamen yang ada di Indonesia sekarang. Kalau zaman dulu mau masuk PMNC itu cuma dari kualifikasi untuk PMNC-nya. Kayak close qualifier, open qualifier, ataupun ngambil dari kayak PMCO. Nah kalau sekarang itu harus ngikutin beberapa turnamen yang memang official dari PUBG Mobile. Kayak kemarin dari PMCT, itu ada yang Road to PMNC. Terus ini dari PMJC juga. Jadi buat kalian ya, ini kesempatan banget untuk membuktikan diri kalian untuk masuk ke
turnamen utama yang ada di Indonesia, yaitu PMPL, dan itu juga ada tembakan dari seorang Manparang tanpa helm. Cukup berani sekali kali ini, Endase hilang bos, tapi masih bisa terjaga di balik sebuah batu-batu tebing-tebing yang ada di arah Primor. Endase memang keras banget dan backup yang datang dari seorang Putra. Sam9 masih bisa menguasai fight tersebut, diterabas begitu aja, Manparang masih bisa bertahan, dan ini dia Sky Only yang hanya bisa rebahan sambil mengintip cacing-cacing di Erangel. Idi, agak-agak menyeramkan fight antara mereka berdua untuk saat ini. Sementara itu dari tim Sam9, mereka akan memanfaatkan celah untuk bisa mengobrak-abrik dari tim lawan mereka untuk saat ini. Buriram akan langsung aja dihimpit, kelihatan satu pemainnya, tetapi satu dulu knockdown dari Sam9. DN untuk saat ini bahkan langsung begitu cepat, tetapi satu pemain lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi apa daya, karena posisi dari pemain dari tim Sam9 masih ada 3 orang, mereka masih cukup strong untuk memulangkan Buriram. Gila sih. Manparang pede banget tadi ya, sambil ngeliatin kucing juga guys. Lagi keluar kucingnya guys, langsung di screenshot, di share. Kalau kalian bingung cara nge-share kemana, cek aja Instagram story-nya Jessica Jelia Zalisa Putri T. Itu sudah dicontohkan sama Jelly gimana cara yang baik dan benar untuk melakukan screenshot. Wah. Dona versi cosplay kayak gini ya zaman dulu ya. Dulu itu suara kucing kan? Iya, dulu lu juga pernah cosplay kucing kan? Aduh, kalau suara imut yang biasa di request sama orang-orang gimana? Enggak, jangan. Enggak boleh. Kalau misalnya viewersnya 1 juta baru. Wah. Gitu ya. Itu di PMGC nanti ya guys. Boleh tuh. Viewer PMGC tembusin 1 juta. Nanti Dona bakal nyebutin kata-kata yang biasa disebutin sama cewek-cewek imut Jepang. Apa tuh? Kayak gimana tuh emang pas? Apa ya? ARA, Boleh disebut? ARA. Ya itu ARA. Atau yang lain-lain lagi apa sih yang biasa sering? Kalau gue sih taunya yang biasa di request ARA itu. Itu juga. Barusan kelepasan ya. Kangen ya masa-masa cosplay ya. Cukup kangen juga mungkin. Jadi nanti lebih besar red ngecast atau red cosplay? tentu ngecast. Pantes ditinggalin cosplaynya. Jujur li saja nih. Waduh, ini kayaknya podcastnya cukup mahal ya. Wow. Bukaan nih harga. Langsung live ya. Iya, Langsung live lagi. Jujur sekali saya dalam menjawab tersebut. Tetapi pastinya dalam semua hal itu ada plus minusnya Betul lah. sekali. Ada kayak enak enggaknya lah. Yang gitu, penting seperti satu, dunia ini. kerja jujur dan bersaing jujur. Benul itu. Ya, setuju sekali itu. Benul, benar dan Betul. mantap sekali Mutiara Dona Fiska T ya. Dan sekarang semua T juga nama caster tuh ada T-nya. Enggak, saya menolak itu. Kenapa? Saya menolak itu, Teh. Why? Tidak cocok di saya. Cocok. Tidak Mutiara mau Donat. saya. Betul sekali ya. Kalau itu baru saya ini. Waduh. Saya setuju kalau yang itu. Donat tanpa T. Karena kalau dengan T jadinya Donat. nah. Badam. Krik. Baiklah. Ini kayak nggak cuman kita sebenarnya yang krik ya Pas, tapi posisi dari BN dan juga Infinity ini agak sedikit krik juga karena mereka masih kayak nahan satu sama lain walaupun ada 1 kilometer jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa masuk ke dalam circle. Itu mungkin momennya krik ya. Tapi kalau tiba-tiba dari BN-nya lengah, dia Duar. nyebrang duar, jadinya nggak krik. Iya. Jadinya momennya duar. Infinity dan juga BN. Duar. Oke, ini dia The Xavier yang mungkin akan duar karena di bagian bawah mereka bertetanggaan dengan tim lain lagi. Box Gaming ada 1 negara yang sudah bertetanggaan timnya. Wah, The Xavier Box Gaming seperti halnya yang tadi dimention oleh Bro Pasta. Dan nampaknya dari kedua belah pihak mereka masih main aman aja. The Xavier pun juga begitu karena mereka juga masih mempunyai 1 compound. Sementara itu, Box Gaming hanya akan mengutus seorang punggawa mereka, yaitu seorang Trismi.
yang akan maju atau akan menjaga di bagian-bagian frontline mereka tanpa melakukan apapun, hanya mewaspadai saja. Sementara itu BN United yang dari tadi akan menghadapi Infinity di kanan, mereka muter ternyata ke kiri. Mereka nggak jadi nyebrang, mereka lebih milih jalur jembatan sebelah kiri daripada mereka ngelewatin jembatan sebelah kanan. Jadi tidak jadi apa Bro Pasta? Duar-duar. Tidak ada duar-duar yang terjadi antara Infinity dan juga BN. Iya, karena mereka atau BN sendiri sekali lagi akan berputar ke arah kiri, tetapi pastinya ada AE. Don, ya? Kenapa? Ini jalurnya AE tuh enak banget karena semuanya ngambil di bagian pinggiran kuari, tapi kuari atas. Ya. Kuari bawahnya tuh kosong banget. Iya, ini kalau AE tahu kita bocorin, rotasi mereka enak banget ini. Tapi sayangnya tidak bisa juga ya. Dan pastinya tidak akan terjadi itu selamanya pastinya. Tapi memang enak banget sih, ini tol mahal juga karena ini adalah lingkar luar. Waduh. Biasanya 23.000. Lingkar luar mau kemana tuh? Cikampek. Ke Studio PMPL biasa. Oh betul sekali. Zaman dulu. Lewat Jagorawi ya. Iya betul. Alright, kita bakal melihat jalur-jalur lain lagi di mana Vampire dan juga Face Clan yang sudah mulai bersinggung dan bertegur-teguran tadi di arah jalur rotasi mereka, dan NFT yang kembali lagi melewati jalur yang tadinya mereka lewati di awal-awal. Iya, sangat benar sekali Bro Pasta. Tetapi nampaknya kita bisa melihat adanya fight yang sudah mulai pecah antara Face Clan dan juga Vampire. Ini adalah dua tim terkuat juga selama ini. Gua benar-benar penasaran siapakah yang akan kalah antara war tersebut. Tetapi nampaknya dari Face Clan gak mau untuk terlalu semerta-merta masuk atau menggebrak pertahanan dari ini Face Clan. Vampire. Ini hal yang wajar ketika Face Clan mundur gitu. Kalau mereka ambil lama fight di bagian lower ground, belakangnya ada yang ngisi, itu bahaya buat mereka. Begitu mereka ngecek, rumahnya udah ada yang ngisi, jadi mereka bakal pilih compound lain lagi. Jadi hal yang wajar menurut gua ketika Face Clan memilih jalur lain untuk tidak melanjutkan fight-nya. Dan NFT, kenapa Dona? Tapi Bro Pasta, ini benar-benar harus saya spoilerin sih kepada teman-teman semuanya. Mungkin nanti bakalan keluar ya di layar kaca kalian. Walaupun mereka berpisah, tetapi mereka sekarang bertemu lagi. BN dan juga Infinity. Karena memang sudah berjodoh kayaknya di antara kedua tim ini untuk melakukan fight. Jadi mereka bakal duar-duar. Ya, Dona lupa sepertinya dengan apa yang dia bangun. Oh, nunggu saja. Kapankah terjadi duar-duar tersebut? Terima kasih Bro Pasta. Sami-sami Bu Dona ya. Alright, dari NFT mereka juga mengamankan di bagian-bagian. Oh, ini kayak nggak dikuari deh. Cuma agak mendekat ke arah kuari. Harusnya mereka masih tertahan di bagian sekitar ladang gandum bawahnya hospital. Nah itu dia, betul sekali apa yang sudah dilontarkan oleh Bro Pasta Yogi Adiputra. Waduh, jadi nama siapa lagi itu ya yang gue sebutin. Seru sekali, tetapi yang seru juga adalah posisi dari masing-masing tim yang dari tadi kita lihat. Nampaknya sudah mulai banyak yang sudah mulai menusuk ke bagian-bagian tengah, dan kuari pun juga sudah mulai diisi oleh beberapa tim, gak cuma satu aja. Dan di sisi lainnya ini yang membentangi adalah adanya danau ya, danau di tengah-tengah sini. Betul. Ada Face Clan juga, ada AE juga yang sudah mulai bergerak-gerak. Mereka nampaknya kayak dalam pergerakannya, dalam perjalanannya ini cukup hati-hati ya. Walaupun kosong melompong di jalur tol lingkar luar tadi. Iya. Tapi ketika mereka mau masuk ke kampung-kampung, mereka hati-hati banget. Oh sangat dong, karena di bagian sana tuh nggak terdeteksi ada tim mana, berapa banyak yang sudah set up, splitnya kayak gimana. Dan yang harus diwaspadai sama NFT adalah mereka harus aware. Apakah belakang mereka tuh udah clear, bener-bener gak ada tim lagi yang ada di belakang mereka, atau ternyata nanti ada yang ngebuntutin mereka. Harus dicek sedemikian rupa. Oh ternyata ada satu tim yang ada di bagian belakang dari NFT, Sam9, bergerak persis di bagian pinggiran pantai seperti jalur yang tadi diamankan juga oleh NFT. Circle seperti ini. Putbal kah mereka? Sam9-nya putbal, kayaknya udah ada beberapa tembakan peringatan. Karena tadi Batman kalau nggak salah ada di dalam mobil, dari lambang-lambang gerak mobilnya, tapi tiba-tiba baku hantam sudah mulai terjadi di mana Face Clan mendapatkan poin pertama. Mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari time. Bevi menjadi korban pertama. Face Clan memecah telur mereka dan mobilnya tergelincir. Open field ditembak sama dua tim. Mau kemana itu eliminationnya? Ternyata masuk menuju ke arah Mr. Five. Alright, sudah mulai pecah perang di mana-mana, dan pastinya para tim di sini sudah mulai berdekatan dari segi posisi mereka. Genesis Dogma Gates pun juga akan langsung aja menyapa tim BN United kali ini. BN United menyapa mereka dengan
letusan dari peluru yang dikeluarkan dari M4 barusan. Tetapi dari Genesis Dogma Magis mereka harus cepat untuk men-setup perang antara BN dan juga mereka. Ya, ini udah gak bisa dihindari lagi karena sudah sama-sama komit. Dan Alan dapetin satu. Max berhasil diamankan, berarti tinggal 3 pemain lagi. Ada satu orang di bagian sniper tower, tapi Nichil ikutan tumbang. Red Knock terjadi dengan sangat cepat, namun Silence gak bisa untuk mendapatkan confirm elimination. Berarti karena Nichil malah dari GD menambah 1 knockdown lagi. Berarti karena pemain dari BN sudah berhasil melakukan healing, tapi sepertinya dari arah GD mereka lebih memilih untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Daybot akan melakukan sebuah revive, tapi granatnya tidak terpantul dengan sempurna. Dan Silence kali ini yang sudah mulai melihat pergerakan karena ada mobil yang bergerak. Berarti karena combo dia kali ini Silence bakal berhadapan 1v1 dan booms! Langsung saja mendapatkan kepala dari Silence, the last man standing. Kapun mau lari kemana Kapuna? Tembak dari bagian belakang, aduh kehalangan. Mengger, baginya tidak ngepot dan Kapun hampir tumbang, tapi dia langsung merespon dengan cepat. Melakukan sebuah prod untuk menghindari peluru panas dari Booms. Oh my god, hanya tinggal sisa setengah HP dan nampaknya akan komit banget. Pemain-pemain dari tim Genesis Dogma Magis. Alan akan membuka jalannya, kelihatan itu tadi Kapun ada di bagian sana, di belakang-belakang sana. Loh, tetapi observer, woi, itu dulu woi, belum kelar, tanggung. Waduh. Tapi apa daya, kita akan melanjutkan terlebih dahulu karena peperangan antara Yudu Lions dan juga 4 Rivals pun juga akan sebentar lagi berjalan. Waduh, sayang banget ada tinggal satu lagi, observernya buru-buru banget buat mendapatkan fight yang lain. Padahal ini masih set up, belum mulai perang. Tapi nggak apa-apa, dari arah elimination fight kita masih belum melihat adanya adanya hasil. Betul. Dari barusan gitu, dari BN dan juga dari GD sendiri. Yes, dan ini nggak jadi ribut. Kayaknya Nggak jadi ribut. udah heboh ya kita ya. Iya. Nggak jadi ribut ya. Udah heboh. Jadi. Oh, nggak jadi lagi dong. Oh ya. Oh, jadi. Jadi Oh, nggak? nggak jadi lagi dong. Yudu Oh, Lions jadi. dapat 1 Oh, kali jadi. ini. Oh gitu caranya perang Oh. mereka, dan nampaknya perangnya dilanjutin untuk saat ini. 4 Rivals, seorang EP pun harus berapi-api untuk mendapatkan, dan nampaknya BN tereliminasi di tangan Boom kah itu? Nggak tahu, bukan ya? nggak kelihatan karena udah kecil banget, itu malah diminimize. Kecil banget karena sambil memantau pergerakan dari arah playzone-nya juga. Tapi fight-nya masih terjadi, pemburu bakal langsung terabas karena depan, tapi dia healing dulu dan granatnya connect. Poke membungkam temannya sendiri, sebuah blunder terjadi. Boom kan tidak main ya. Kenapa saya menyebutkan Boom terus, Pak? Tetapi tidak apa-apa teman-teman Booms. sekalian. Oh ya, Booms. Ya. Dari GD. Terima kasih. Sama-sama Dona. Terima kasih kolesnya yang sangat disayangkan, agak telat ya barusan dan tidak terpikirkan oleh saya. Memang Yogi nih kreatif sekali untuk hal ngeles seperti itu ya. Aduh. Well, dari GD masih sisa bertiga, kita bisa melihat dari arah live statusnya untuk saat ini. Tapi tiba-tiba saja Bropasta tinggal 12 tim untuk saat ini. Iya, betul. Dan apakah akan ada minus 1 lagi? Karena kita bisa melihat adanya Eagle Esports, mereka nampaknya akan komit menuju ke DBD. Ini sudah mulai pergerakan barbar on circle yang keempat. Dan Vampire, mereka mendapatkan sebuah high ground dan bertetanggaan lagi dengan FaZe Clan. Tapi Lycan sudah mulai memasak sebuah granat lempar. Berarti karena Vampire mobilnya belum berhenti. Ada lemparan granat juga sedang dipersiapkan. Tapi satu pemain dari FaZe Clan tumbang entah di bagian mana. Vintores butuh diselamatkan. Ada di bagian Shake ternyata. Dan granatnya splash damage ya masuk karena 2 pemain. Namun Vampire masih cukup strong. Tony K memasak granat yang berikutnya. Molotov gak connect berarti karena Tony K. Dan Tony K ini kalau connect bakal menjadi sebuah malapetaka dan sebuah tanda-tanda untuk FaZe Clan komit dalam melakukan sebuah push dan red zone buatan. Tidak ada henti-hentinya bro. Granat ketiga ternyata mampu untuk mendapatkan 1 knock berarti karena tim Vampire. 1 pemain tumbang kali ini, dan pemain-pemain yang lainnya nampaknya akan sedikit pivot untuk saat ini karena mereka nggak mau terlalu blunder. Apalagi dari FaZe Clan, mereka terlihat komit banget. 2 punggawa mereka akan melintasi jalanan ini, perbukitan ini dengan menggunakan vehicle mereka. Sementara itu, rekan-rekan yang lainnya akan melakukan backup dan juga melakukan inisiasi perang ke arah Vampire di bawah sana. Tetapi ternyata defensif dari Vampire pun juga masih sangat strong sehingga FaZe Clan nggak bisa semerta-merta untuk bisa menggebrak defensif mereka. Ya, dan sekarang ada battle Thailand yang terjadi di antara FaZe Clan dan juga Vampire. 1 pemain dari Vampire sudah diamankan dan dipulangkan ke arah lobby, tapi FaZe Clan masih cukup tangguh dengan 4 pemain mereka. Smoke sudah mulai terpop up dan sepertinya FaZe Clan akan menghindari fight ini. Tidak jadi mereka ambil, malah di sisi lain lagi di mana Infinity berhasil mendapatkan 1 pemain dari Eagle Esports, dan Batman juga berusaha untuk mengganggu perang tersebut. Tapi dari arah NFT ternyata 1 anggota mereka tertakedown, dan akhirnya kita melihat perang lagi terjadi di antara tim Indonesia. Dan kali ini GD mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum bisa diamankan dan dipulangkan poinnya menuju ke arah GD saat ini. Tapi DBD di arah lain lagi, tapi muncul
GD-nya ternyata yang sudah mendapatkan 5 elimination. Dominating untuk Genesis Dogma Kids dan juga FaZe Clan saat ini. Sementara itu FaZe Clan mereka seperti preman untuk saat ini. Dua punggawa mereka melintasi dengan sangat-sangat enak tanpa adanya gangguan. Sementara itu NFT dan juga Yudu Alliance harus tereliminasi. Yes, NFT entah di bagian mana ternyata mereka sudah dipulangkan karena lobby FaZe Clan sudah mendapatkan 5 elimination. Sama seperti pemain-pemain atau tim dari GD yang sudah mendapatkan 5 elimination dan Eagle Esports mereka dipulangkan dengan hanya membawa 1 elimination. Dan lu lihat kan Don, di circle-circle sebelumnya semuanya pada tabrak ke bagian tengah, tapi sekarang hanya ada seorang Gatani yang sudah mengontrol circle kelima. Wah, enak cuy untuk Infinity saat ini. Apalagi bagian-bagian selatan mereka masih bisa untuk mengamankan bagian tersebut dengan sangat-sangat leluasa. Sementara itu, tim yang berada di bagian barat saat ini mereka akan menghabisi satu sama lain, bonyok-bonyokan banget untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. DBD, FaZe Clan dan juga Vampire yang sedari tadi bertemu, mereka mau nggak mau udah harus melakukan sesuatu, do or die situation antara mereka semua. Tapi harusnya GD dapetin tempat yang enak banget sih. Kalau berdasarkan dari update medium map yang tadi kebuka, harusnya mereka dapetin tempat yang enak banget. Tapi tiba-tiba Vampire dapetin satu angle yang enak banget untuk mendapatkan seorang Tony K. Langsung saja diamankan begitu saja Tony K menuju ke arah lobby. Ini fight yang terus-terusan terjadi antara Vampire dan juga FaZe Clan. Ya, terus-terusan dari tadi nggak berhenti-berhenti. Apalagi kali ini kita berpindah ke sisi yang lainnya. Mereka akan dihantui oleh tim Box Gaming untuk saat ini. Masih berempat dari tim Box Gaming AE. Hanya bermain dengan 3 punggawa mereka saja. Ada di balik smoke. Di dalam smoke kali ini seorang Soas sudah mulai melontarkan beberapa utility-nya untuk bisa mengganggu pergerakan dari tim Alter Ego. Untuk saat ini satu pemain tumbang. Hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja untuk tim Alter Ego untuk saat ini. Apakah mereka bisa untuk membalikan keadaan? Karena dari tim Box Gaming pun juga sudah kehilangan 1 punggawa mereka dalam keadaan knockdown. AE, Ponbet dan juga Renalre harus ekstra hati-hati. Mereka harus ekstra rapi banget. Satu lagi. Kelihatan dari rata. Itu dia Alter Ego, Ponbet dan juga Renalre yang berhasil membombardir Box Gaming menuju ke arah lobby. 5 elimination langsung diamankan oleh Alter Ego saat ini dan hanya mengorbankan 1 pemain saja. Dan di bagian lain FaZe Clan sudah dipulangkan tapi mereka membawa 7 elimination. Tapi tiba-tiba Alter Ego mendapat sebuah tembakan yang menyakitkan dari arah Sam9. 2 pemain mereka diamankan dan 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi Xavier mau bergerak ke arah mana? Mau mengincar Stone ternyata di bagian depan situ. Stone nampaknya menjadi batu untuk saat ini. Dan nggak bisa bergerak terlalu leluasa juga nampaknya karena harusnya kali ini dia dihantui oleh pemain The Xavier. Sementara itu The Xavier pun juga akan dihantui oleh pemain atau 2 pemain yang masih aktif dari tim Alter Ego. Tetapi pasti yang menjadi Potato. Iya, karena oh my god ada Genesis Dogma Kids dan mereka pun juga sedari tadi masih berada di ujung zona banget. Ya betul, 2 tim Indonesia masuk di bagian top 5 untuk di game kali ini. Dan GD menggila banget karena mereka sudah mendapatkan cukup banyak elimination. The Xavier juga terganggu dengan adanya GD di bagian belakang mereka. Dan Frankie masih mengincar pergerakan dari tim Alter Ego, di mana kali ini Ponbit dipaksa keluar dari arah play zone-nya dan langsung dihantam begitu saja. Lamborghini memulangkan Alter Ego menuju ke arah lobby. Nice try dan tentunya let's go untuk Genesis Dogma karena hanya menyisakan 1 tim Indonesia terakhir. Yap, masih possible banget untuk saat ini. Apalagi dapetin 1 nyawa lagi diamankan oleh Genesis Dogma Kids, mengobrak-abrik pertahanan dari lawan-lawannya. Sementara itu Infinity pun juga akan mulai membabi buta dan juga melakukan peperangan atau penyerangan lebih tepatnya menuju ke arah Vampire. Ya, dan ini ada through the smoke berkali-kali dicoba oleh Infinity untuk mendapatkan pemain dari Vampire namun masih belum bisa didapatkan. GD mereka sudah mulai nge-split 2-1 split yang mereka lakukan dan Ground dari Alan memberikan splash damage dan Daybot mendapatkan 1 pemain dari Xavier. Tinggal 1-2 player aktif lagi tapi angle bebas banget dari seorang Mela, dapat 1 boy. Tinggal stun through the smoke, through the grass. Masih belum bisa mendapatkan target yang mereka inginkan tapi Ground bakal dilemparkan cukup low SP. Stone masih bisa bertahan sejauh ini. Infinity langsung melempar molotov ke bagian tengah dari smoke-nya, berusaha untuk mendapatkan korban-korban dan Alan juga mendapatkan sedikit angle menuju ke arah pemain dari Infinity. 1 ditumbangkan, Gatani berhasil memulangkan Stone ke arah lobby Vampire. Dipulangkan dan tinggal 3 tim yang tersisa. Genesis Dogma, The Xavier dan juga Infinity. Cuy, lihat split yang dilakukan GD 2-1. Alan sedari tadi dia datengin atau jagain wing sebelah kiri dari defensive area Genesis Dogma Kids. Sementara itu 2 pemain yang lainnya akan mencari seorang Frankie yang sudah diketahui posisinya berada di daerah-daerah mana. Ini dia akan melihat juga menuju ke arah tim Infinity. Infinity pun juga sudah mulai bergerak menyebar, tetapi
Forgini pun juga berhasil ditumbangkan. Ada trash talk terjadi antara GD dan juga The Xavier kali ini sebagai the last man standing. Frankie, akankah dia bisa bertahan? Tetapi ternyata nampaknya di bagian belakang Genesis Dogma Gates mereka harus hati karena benar-benar dihantui, diintilin oleh Infinity. Iya betul, Infinity ngambil bagian belakang dari tim GD ini, pintar banget pergerakan mereka, tapi Frankie sudah mulai mendekat. Ada sebuah pencarian yang dicari oleh pemain dari GD untuk mendapatkan informasinya. Di cancel kah? Berhasil ternyata sebuah project dan gagal. Double pick. Oh, dua pemain untungnya masih ada satu penyelamat terakhir. Masih bisa bertahan, tapi Infinity bakal datang dari arah lain. Mengambil pemain terakhir dari tim Genesis Dogma. Alan tersisa seorang diri, tidak akan bisa melakukan revive karena Infinity langsung menghantam posisi dari tim GD. Bakal menjadi malapetaka. Alan pemain terakhir dari tim GD. Sangat-sangat sulit perjuangan dari GD, tapi cukup low HP through the smoke dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Infinity, tapi GD mereka berjuang dengan sangat totalitas di game yang keempat. Gokil untuk saat ini. Luar biasa sekali. Baik dari Alter Ego dan juga Genesis Dogma Gates, gue puas banget melihat permainan mereka untuk saat ini ya. Tapi untuk di pusing game kali juga ini. pala gue ya. Kenapa tuh? Menggemaskan banget tadi momennya. Emang soalnya. gemes banget cuy. Tapi Infinity sih Kak, mereka tuh udah benar-benar ketika posisi seperti itu, mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Momentumnya ya. Momentumnya, aha momennya tuh dapat banget dan timingnya tuh kayak oke, sekarang deh, ayo kita gas. Dan pergerakannya 3 pemain sekaligus itu menuju ke bagian berbeda-beda. Satu tengah, 2-nya kanan kiri gitu loh. Setuju saya Dona, dan tentunya kalau kita ingat ya, momen WWCD-nya Infinity itu serupa dengan momen WWCD-nya Face Clan tadi di Miramar. Mereka membiarkan 2 tim lain melakukan perang terlebih dahulu. Habis itu mereka perhatikan benar-benar elimination feed-nya. Habis itu mereka tinggal bersih-bersih ketika mereka udah tahu, oh satu tim udah hilang, satu timnya pincang, kita tabrak di waktu yang tepat. Dan itu yang terjadi ternyata Dona. Dan gue sudah melihat ya, banyaknya komen-komen di kolom live chat tentunya yang menonton dari daerah mana aja. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Bekasi. Udah pasti ada tuh Bekasi, tidak mungkin tidak ada. Mana lagi nih? Ada yang dari Manado. Mana lagi? Banyak ya. Citerup. Citerup. Iya benar. Citerup. Ya. Ya. Citerup. Baca yang mana sih? Citerup. Citerup. Ya. Citerup.